Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah berhenti saja nabung saham? Mari kita gunakan cara ini agar profit lebih maksimal. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah saya buat 3 tahun yang lalu. Agar pemahaman kita sama, mari simak dulu videonya. Seperti biasa, di akhir video ada pembahasan menarik, jadi nonton hingga selesai. Apakah Anda pernah mendengar slogan ini? Kalimat ini diciptakan untuk menarik perhatian masyarakat tentang instrumen saham, apalagi banyak orang yang masih menganggap saham sebagai instrumen judi yang sering membuat rugi. Nah, pertanyaannya, setelah beberapa tahun terus menjadi slogan, apakah nabung saham ini efektif? Sayangnya, banyak pemula yang sudah terlanjur kecewa dengan kinerja nabung saham yang mereka lakukan dalam beberapa tahun ini. Bukannya profit, tapi hanya menghasilkan floating loss di portofolio. Slogan yang awalnya yuk nabung saham, jadinya yuk nyangkut saham. Kalau tahu begitu, bukankah sebaiknya dana tersebut ditempatkan saja di deposito? Meskipun hanya mendapatkan bunga 3% setahun, tapi return tersebut sudah pasti diperoleh tanpa perlu takut dengan harga saham yang turun. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di video ini Mimin mau sharing beberapa pandangan tentang metode nabung saham ini. Jika Anda masih keliru memahami konsep tersebut, memang masih lebih baik untuk jangan nabung saham, karena hanya akan menyebabkan uang Anda habis perlahan-lahan. Apa saja poin penting dari slogan yuk nabung saham? Simak penjelasan selengkapnya ya. Pertama, perusahaan kecil produknya tidak terlihat. Bagi Mimin, poin pertama dari slogan ini yang harus dipahami adalah nabung saham hanya cocok diterapkan bagi perusahaan yang menjadi market leader di industrinya. Perusahaan dengan tipe seperti ini tentu saja mempunyai pangsa pasar yang besar dengan konsumen base yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri. Selain itu, mereka juga punya jumlah aset yang mencapai ratusan bahkan ribuan triliun sehingga menjadi perusahaan yang too big to fail. Dengan nabung saham di perusahaan yang berskala besar, tentu psikologi yang Anda miliki akan menjadi lebih tenang dibandingkan menabung di perusahaan kecil yang produknya saja tidak dikenal. Contoh, misalnya Anda membeli saham BBRI dan harga sahamnya turun signifikan. Meski ada perasaan khawatir dengan penurunan harga, namun setidaknya jika setiap hari Anda melihat Bank BRI masih melayani nasabah dan beroperasi dengan baik, maka kekhawatiran Anda bisa sedikit berkurang. Sebaliknya, misalnya Anda membeli saham KBLI dan harganya juga turun. Bagaimana psikologi Anda miliki? Apakah Anda masih bisa tenang? Bagaimana caranya Anda memastikan operasional perusahaan masih berjalan dengan baik? Apakah Anda harus mengecek setiap kabel yang terpasang di instalasi untuk memastikan bahwa produk KBLI masih dipakai? Kesimpulannya, jika Anda masih khawatir dengan penurunan harga jangka pendek, sebaiknya jangan nabung saham. Oh ya, sebagai informasi, nama saham yang disebutkan hanya contoh ya. Saya tidak mengatakan bahwa saham tersebut baik atau buruk untuk ditabung, karena ini hanya contoh kasus saja. Selalu disclaimer on. Kedua, tidak ada dana rutin. Nabung saham seperti lari maraton yang membutuhkan nafas panjang. Artinya, Anda tidak bisa bertahan untuk melakukan metode ini jika tidak mempunyai modal. Maksud Mimin di sini bukan berarti modal yang besar, tapi modal yang konsisten. Masih lebih efektif Anda mengalokasikan 5 juta setiap bulan secara jangka panjang dibanding hanya membeli sekali saja dengan nominal 100 juta. Di sini berarti Anda harus punya pemasukan yang rutin dalam satu periode sebelum memutuskan untuk nabung saham. Metode ini tidak bisa optimal jika tidak konsisten dilakukan karena yang menentukan berhasil tidaknya metode ini adalah rata-rata harga yang bisa Anda peroleh setiap periode. Semakin tinggi harga rata-rata dibanding harga terkininya, maka nabung saham Anda menjadi tidak optimal. Sebaliknya, apabila Anda bisa konsisten membeli sehingga harga wajarnya bisa lebih rendah dibanding harga terkininya, maka metode nabung saham Anda bisa dikatakan berhasil. Itulah alasan kenapa dana rutin sangat penting untuk disiapkan sebelum melakukan metode ini. Nabung saham tentu saja berbeda dengan investasi saham, yang dimana kita membeli saham yang salah harga dan menyimpannya sampai harga kembali ke nilai wajarnya. Jika investasi saham membutuhkan kemampuan analisa dalam mencari saham yang salah harga, untuk nabung saham, konsistensi dalam jangka panjang lebih dibutuhkan dan bahkan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Kesimpulannya,
Jika Anda belum bisa mengkomitmenkan satu nominal tertentu yang memang dialokasikan untuk jangka panjang, sebaiknya jangan nabung saham. Ketiga, perusahaan pelit. Keuntungan di pasar modal terdiri dari dua jenis, yaitu capital gain dan dividen. Bagi seorang trader, memperoleh capital gain tentu menjadi fokus utama dari aktivitasnya di pasar modal. Beli di harga bawah, jual di harga atas. Tidak peduli bagaimana kondisi perusahaan, selama hal itu bisa dilakukan dengan konsisten dan memperoleh profit, itu sudah cukup. Sebaliknya, bagi Anda yang ingin nabung saham, dividen merupakan fokus utamanya. Perlu diingat bahwa nabung saham memang dikhususkan untuk jangka panjang, sehingga kemungkinan besar belum akan dijual. Jika tidak dijual, bukankah capital gain belum bisa direalisasikan meski portofolio Anda sudah hijau? Nah, itulah alasan kenapa dividen sangat penting. Karena satu-satunya cara Anda untuk merasakan manfaat nabung saham adalah dengan pembagian dividen yang diterima setiap tahun. Bagaimana jika perusahaan mampu menghasilkan laba miliaran bahkan triliunan rupiah, namun tidak pernah atau jarang membagi dividen? Tentu saja para pemegang sahamnya tidak bisa merasakan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan itu, bukan? Kesimpulannya, jika perusahaan yang Anda tabung tidak pernah atau jarang membagi dividen, sebaiknya jangan nabung saham. Keempat, ingin profit cepat. Poin keempat ini sering menjadi masalah bagi pemula angkatan corona. Mereka yang baru masuk di akhir tahun 2020 tentu merasakan bagaimana mudahnya memperoleh profit di saham. Harga saham mengalami kenaikan yang signifikan setelah dibanting cukup dalam di bulan Maret dan di bulan Mei. Masalahnya, kejadian seperti itu sangat jarang terjadi dan kebetulan saja Anda masuk di waktu yang tepat. Jika Anda masih berharap nabung saham bisa menghasilkan keuntungan seperti di akhir tahun 2020, mungkin perlu dipikir-pikir lagi. Metode nabung saham ini sangat membosankan karena Anda hanya konsisten membeli tanpa tahu kapan akan menjualnya. Satu-satunya keuntungan yang diperoleh adalah pembagian dividen sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Jika dividen yield yang dibagi hanya 2%, berarti sebenarnya keuntungan yang bisa Anda nikmati setiap tahun hanya berkisar di angka itu saja, bukan? Hal itu tentu saja berbeda jauh dengan kondisi mereka yang bisa menghasilkan capital gain dalam waktu singkat. Sebenarnya tidak ada masalah metode apapun yang Anda gunakan, karena tujuan semua orang yang masuk ke pasar modal adalah untuk mencari keuntungan, bukan? Tapi jika Anda punya karakter ingin mencari profit cepat dalam waktu singkat, sudah bisa dipastikan bahwa metode nabung saham sangat tidak optimal untuk digunakan. Masih lebih baik Anda mempelajari analisa teknikal sederhana untuk memaksimalkan keuntungan. Kesimpulannya, nabung saham ini merupakan metode yang membosankan karena fokus untuk mengumpulkan jumlah lembar saham dalam jangka panjang. Namun, meski jangka pendeknya membosankan, tapi jika berhasil dilakukan, dalam jangka panjang mampu memberikan keuntungan yang luar biasa, bahkan melebihi keuntungan jangka pendek. Jadi, apabila Anda masuk ke saham dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang cepat, sebaiknya jangan nabung saham. Kelima, tidak terima portofolio merah. Poin kelima ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Jika sebelumnya kita membahas tentang orang yang ingin cepat profit, pada poin ini kita akan membahas orang yang takut portofolionya merah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa IHSG dalam 3 tahun terakhir ini tidak bergerak kemana-mana, bukan? Ternyata tidak hanya IHSG, bahkan ada beberapa saham blue chip yang juga tidak mengalami perubahan harga, bahkan cenderung mengalami kerugian. Sebut saja ASI atau Astra Internasional yang masih rugi 33,23%, TLKM atau Telkom Indonesia yang masih rugi 17,51%, UNVR atau Unilever Indonesia yang masih rugi 43,18%, GGRM atau Gudang Garam yang masih rugi 56,14% dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, jika Anda punya saham di portofolio, bagaimana kondisi saat ini? Kemungkinan besar berwarna merah alias floating loss, kan? Dengan kondisi seperti itu, banyak orang yang mungkin akan berkata, nabung saham itu percuma, buktinya sudah 5 tahun beli saham tapi masih saja rugi. Mimin pribadi sering mendengar kalimat seperti itu dan membacanya di kolom komentar. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut, karena memang akan lebih berbahagia jika kita melihat portofolio berwarna hijau dibandingkan berwarna merah, bukan? Tapi ingat lagi poin 1-3 di atas. Tujuan nabung saham itu untuk apa? Apakah Anda menabung saham untuk nantinya dijual saat sudah hijau dan merealisasikan capital gain? Ataukah Anda mengumpulkan jumlah lembar saham agar semakin banyak sehingga nanti dividen yang dibagi setiap tahun menjadi sangat besar? Nabung saham lebih fokus dengan yang namanya dividen.
Dengan hal seperti itu, tentu saja menjadi biasa jika nantinya harga saham akan turun dan portofolio menjadi merah dalam beberapa waktu tertentu. Jika Anda masih terus khawatir dengan floating loss yang ada di portofolio dan berpikir bahwa nabung saham tidak berguna karena hanya menghasilkan floating loss saja, maka sebaiknya jangan nabung saham. Demikianlah beberapa poin yang dapat Mimin sampaikan. Tentu saja poin-poin tersebut hanya berdasarkan pendapat pribadi, dan mungkin saja Anda mempunyai pendapat yang berbeda. Itu sah-sah saja, asalkan portofolio Anda bisa bertumbuh dari waktu ke waktu ya. Tetap semangat dan semoga terus bertahan di pasar modal Indonesia. Berikut ini beberapa poin penting dari video yang tadi kamu lihat. Sebaiknya kamu menghindari nabung saham jika melihat beberapa hal berikut ini. Pertama, perusahaannya kecil yang produknya tidak bisa dilihat. Kedua, tidak ada dana rutin. Ketiga, perusahaan pelit yang tidak bagi dividen. Keempat, ingin profit cepat. Dan kelima, tidak terima portofolio merah. Pada video ini saya tentu tidak akan mengulangi pembahasan tadi, tapi akan membahas dari sudut pandang yang lebih luas. Ada satu hal menarik yang ingin saya garis bawahi tentang metode nabung saham, yaitu harga rata-rata. Poin ini jarang dibahas dan bahkan sering dilupakan. Bagi kamu yang sudah sering nonton video baca saham, kamu tentu sudah tahu bahwa saya sering mengkaitkan metode nabung saham dan dividen investing, di mana dalam jangka panjang, jika mengumpulkan lembar saham semakin banyak, akan ada saatnya dividen menjadi semakin besar juga. Nah, di video ini, saya tidak akan bahas topik itu lagi, tapi akan membahas dari sisi harga rata-rata. Harga rata-rata merupakan suatu harga yang akan kamu peroleh apabila rutin membeli saham. Artinya semakin rutin kamu beli saham, harga rata-rata juga akan semakin sering berubah. Apabila harga beli kamu semakin tinggi, harga rata-rata semakin tinggi juga. Tapi apabila harga beli kamu semakin rendah, harga rata-ratanya juga akan semakin rendah. Intinya, untuk memperoleh harga rata-rata yang cukup ideal, kamu perlu mengusahakan untuk membeli saham pada harga yang lebih rendah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ada beberapa strategi yang mungkin bisa kamu gunakan. Pertama, mencari bulan dengan probabilitas kenaikan harga paling rendah. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa saham BBRI punya probabilitas kenaikan paling rendah di bulan April, Juni, dan September. Saya mengambil contoh saham BRI, tapi kamu juga bisa gunakan saham yang lain. Kamu bisa lihat di sini bahwa pada bulan April, probabilitas kenaikannya hanya 30%. Pada bulan Juni 44% dan pada bulan September 44%. Dalam 12 bulan terakhir, hanya 3 bulan ini yang punya probabilitas kenaikan di bawah 50%. Artinya kamu bisa memanfaatkan hal ini untuk melakukan pembelian saham. Kedua, mencari bulan dengan penurunan harga paling tinggi. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa harga saham BRI pernah turun di atas 10% pada bulan Maret, April, Juni, September, dan November. Kamu bisa lihat bahwa pada bulan Maret tahun 2020 harganya turun 27,9%. Pada bulan April tahun 2024 18%, pada bulan April 2018 10%, pada bulan Juni tahun 2022 10%, pada bulan Juni tahun 2015 12%, pada bulan September tahun 2020 13%, pada bulan September tahun 2015 18%, dan pada bulan November 2016 turun 10,63%. Bulan yang saya sebutkan tadi merupakan penurunan harga saham BBRI di atas 10%. Poin ketiga, membeli saat ex-date dividen. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa saham BRI cenderung bagi dividen final di bulan Maret, setidaknya untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Gambar di sebelah kiri ini merupakan tanggal cum date dividen BBRI, baik itu dividen interim dan dividen final. Tapi pada video ini kita hanya menggunakan 3 contoh dividen final, yaitu di tahun 2022 hingga tahun 2024. Kamu bisa lihat di sini, pada tahun 2022, harga saham BBRI turun dari 4.640 ke angka 4.370, dengan kata lain turun sekitar 5,8%. Tahun 2023, turun dari 4.920 ke 4.720, sekitar 4%. Dan pada tahun 2024 ini, turun dari 6.450 ke 6.050, dengan kata lain turun sekitar 6,2%. Ini merupakan tampilan chart saat ex-date dividen. Dengan kata lain, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari angka 4% hingga 6,2% dalam 3 tahun terakhir.
Dengan 3 metode sederhana tadi saja, sebenarnya kamu sudah dapat informasi bahwa saham BBRI kemungkinan akan turun pada bulan Maret, April, Juni, September, dan November. Bulan Maret biasanya mereka bagi dividen, dan dulu sempat ada histori penurunan 27% saat krisis di bulan Maret tahun 2020. Bulan April saham ini punya probabilitas kenaikan paling rendah, yakni hanya sekitar 30-an%. Bulan Juni, September, dan November, BRI pernah turun di atas 10%. Kita koreksi, bukan di bawah tapi di atas 10%. Data yang kamu lihat ini setidaknya merupakan data dalam 10 tahun terakhir. Saya menggunakan contoh BRI, tapi kamu juga bisa simulasikan dengan saham yang kamu pilih. Tapi ingat, sebelum beli sahamnya, pastikan saham yang akan kamu tabung itu masuk pada kriteria saham yang bisa ditabung. Sekarang pertanyaannya, seberapa berpengaruhnya harga pembelian terhadap harga rata-rata? Mari simak 2 contoh berikut ini agar kamu punya gambaran. Contoh pertama, diasumsikan beli saham setiap harga turun Rp100. Harga beli awalnya adalah Rp5.000. Dan kita asumsikan terjadi pembelian setiap harga saham turun Rp100. Dengan kata lain, average down dilakukan pada harga Rp5.000 hingga ke Rp4.000. Nah, dengan kondisi ini, harga rata-ratanya menjadi Rp4.500. Itu artinya terjadi penurunan dari Rp5.000 ke Rp4.500 sekitar 10%. Tapi di sisi lain, apabila harga sahamnya naik dari Rp4.500 ke Rp5.000, maka ada potensi kenaikan 11%. Contoh kedua, diasumsikan beli saham setiap harga turun Rp200. Nah, itu artinya akan dilakukan average down dari harga Rp5.000 hingga ke harga Rp3.000. Dengan kata lain, harga rata-ratanya sekitar Rp4.000 apabila diasumsikan kita membeli dengan lembar saham yang sama. Itu berarti dari angka Rp5.000 ke Rp4.000 terjadi penurunan 20%. Tapi apabila dari harga Rp4.000 naik ke Rp5.000, maka ada potensi kenaikan 25%. Dari 2 contoh tadi, kamu bisa lihat bahwa meskipun hanya selisih Rp100 untuk average down, tapi ternyata pengaruhnya terhadap rata-rata cukup signifikan. Pada contoh 1 diasumsikan akan dilakukan pembelian jika harga turun Rp100. Sedangkan pada contoh 2, diasumsikan akan beli lagi jika harga turun Rp200. Dengan selisih Rp100 saja dari contoh 1 dan contoh 2, ternyata bisa berpengaruh Rp500 pada harga rata-rata. Harga rata-rata contoh 1 adalah Rp4.500, sedangkan pada contoh 2 adalah Rp4.000. Tidak hanya sampai di situ saja, ternyata potensi kenaikan contoh 1 hanya 11% saja, dari Rp4.500 ke Rp5.000. Sedangkan potensi kenaikan contoh 2 mencapai 25% apabila harga sahamnya kembali ke harga Rp5.000 dengan harga rata-rata Rp4.000. Artinya dengan selisih Rp500 saja sudah memberikan perbedaan potensi profit yang signifikan dari yang awalnya 11% di contoh 1 menjadi 25% di contoh 2. Itu artinya dari 11% ke 25% sebenarnya terjadi kenaikan hingga 1 kali lipat. Apabila 11% kita kalikan 2. Padahal selisih harga average down contoh 1 dan 2 hanya Rp100 saja. Di sini menarik bukan? Contoh ini memperlihatkan fakta menarik bahwa dengan harga rata-rata yang berbeda akan membuat potensi profit jadi lebih besar. Selain itu, tentu saja modal untuk average down di contoh 2 akan lebih rendah dibanding contoh 1. Pada contoh 2, kamu hanya butuh total dana sekitar 4,4 juta, sedangkan pada contoh 1, kamu butuh dana 4,95 juta. Dengan dana yang lebih rendah, pada contoh 2, menawarkan potensi profit yang lebih besar hingga 25%. Apakah hal ini tidak menarik? Ibaratnya, kamu diberikan kesempatan untuk profit lebih besar, padahal modal kamu lebih kecil dari orang lain. Ingat, potensi profit yang kita bicarakan di sini apabila harga saham kembali ke harga awal pembelian, yaitu Rp5.000. Artinya saya tidak sedang membahas harga saham yang naik terlalu tinggi, tapi hanya membahas harga saham yang kembali ke angka awal. Coba kamu bayangkan apa jadinya jika harga saham naik lebih tinggi dari Rp5.000. Tentu saja selisih potensi keuntungan antara contoh 1 dan 2 akan lebih signifikan. Padahal jika dilihat sekilas, sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu jauh antara harga rata-rata contoh 1 dan 2. Tapi kenapa potensi keuntungannya bisa beda signifikan? Dari contoh ini kamu bisa lihat bahwa harga rata-rata punya pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan portofolio di masa depan. Jika berbicara tentang dividen, selisih harga rata-rata tentu berpengaruh juga. Namun di sini, saya tidak ingin bahas dari aspek dividen, melainkan hanya capital gain saja. Inti dari pembahasan ini adalah saya mau tunjukkan bahwa jangan sembarangan average down.
selalu punya dana ekstra untuk membeli di harga yang lebih rendah, sehingga berpotensi memperoleh harga rata-rata yang jauh lebih rendah. Gunakan money management yang baik agar dana kamu tidak cepat habis. Jangan latah average down hanya karena lihat harga saham sudah turun sedikit. Pertimbangkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika harga saham turun lebih dalam? Apakah masih punya dana untuk melakukan pembelian? Tidak ada yang salah dengan average down asalkan kamu tahu saham apa yang kamu beli. Masalahnya banyak orang yang kurang yakin dengan sahamnya sehingga pada akhirnya takut sendiri. Floating loss 5% biasa saja, tapi saat floating loss 20%, pikirannya jadi aneh-aneh. Pada akhirnya bukan average down tapi di cut loss. Padahal kinerja perusahaan masih tumbuh dan tidak ada masalah apapun di perusahaan. Alhasil, saat harga berbalik naik, mereka hanya bisa gigit jari karena sudah terlanjur cut loss dan batal memperoleh keuntungan yang maksimal. Statement yang saya sampaikan di sini bukan hanya teori tapi pengalaman pribadi. Saya juga pernah mengalami hal itu sehingga saya bisa menceritakannya dengan yakin. Tapi dari kejadian itu saya jadi belajar banyak hal baru yang tentunya membuat portofolio bisa tumbuh lebih optimal di masa depan. Pengalaman itu saya bahas lebih detail di ebook Stock for Living. Ada juga beberapa tips yang bisa dilakukan agar tidak galau saat harga saham mengalami penurunan. Tentu saja tips itu berdasarkan pengalaman pribadi karena saya juga pernah mengalaminya sendiri. Untuk info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Kesimpulan, metode nabung saham itu bagus, asalkan sahamnya tepat dan harga belinya juga tidak asal-asalan. Jangan beli saham bagus di harga yang terlalu tinggi, karena tidak efektif juga. Usahakan agar harga beli kamu di angka yang wajar atau rendah, agar harga rata-ratanya bisa semakin rendah. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.